Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani dengan NIM 2311068. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum yang ketiga, yaitu membahas mengenai dasar-dasar pengolahan citra menggunakan library OpenCV pada Python. Pada praktikum ini, kita mempelajari beberapa konsep dasar pengolahan citra digital. Yang pertama yaitu membaca dan menampilkan gambar, sama seperti pada praktikum sebelumnya, melakukan konversi warna seperti BGR ke grayscale dan RGB. Memahami struktur pixel dan channel pada gambar, menggambar objek sederhana seperti garis, line, dan lingkungan, dan lingkaran. Menambahkan teks pada gambar serta membuat bounding box dan label pada objek. Yang pertama ada import CP2, yaitu mengimpor library OpenCV yang digunakan untuk membaca gambar, memproses gambar, menampilkan gambar, dan memproses video. Yang kedua itu ada import NumPy ASNP, ini untuk memanipulasi array atau matrik karena gambar pada OpenCV disimpan sebagai matrik pixel. Pada sel pertama yaitu ada convert image. Yang di sini ada img cp2 imret Lena JPG, yaitu membaca gambar Lena JPG lalu disimpan ke variabel img. Selanjutnya ada cp color, yaitu mengubah warna gambar dari BGR ke gray atau hitam putih. Hasilnya disimpan ke variabel img gray. cp2 emso ini menampilkan gambar. cp2 wait ini yaitu program menunggu sampai tombol keyboard ditekan. Selanjutnya ada cp2 distro all Windows, yaitu menutup semua Windows pada gambar. Selanjutnya ada convert BGR ke RGB. Sini ada cp2 imret sama seperti yang sebelumnya membaca gambar. Terus cp2 cpt color itu default menggunakan BGR, sedangkan banyak library lain memakai RGB. Kode ini mengubah urutan channel warna. cp2 emso ini untuk menampilkan gambar yang original, dan cp2 emso RGB image ini untuk menampilkan gambar dari hasil konversi. Oke. Import matplotlib ini yaitu library visualisasi grafik, membaca gambar, mengubah BGR ke RGB supaya warna tidak terbalik saat ditampilkan di matplotlib. Ini menampilkan gambar, ini adalah output dari kode ini. Ini selanjutnya ada convert BGR ke BGRA. BGRA ini yaitu blue, green, red, alpha, dan alpha. cp2.color BGR2 BGRA ini untuk menambahkan alpha channel untuk transformasi. Oke, selanjutnya ada img shape untuk melihat ukuran pada gambar. Di sini ada 344, 354, dan 3 untuk ini height, weight, dan channel. Yaitu tingginya 344, lebar 352, dan channel warnanya ada 3. Selanjutnya ada img BGRA shape. Di sini ada 4 karena BGRA memiliki 4 channel warna. Terus ada img BGRA ini untuk melihat nilai pixel, yaitu 0 ini untuk mengambil nilai pixel pada koordinat X dan Y. X-nya 0 dan Y-nya 0. Oke. Untuk outputnya B, G, R, dan A. Selanjutnya ada mengubah alpha. Di sini ada
IMG PGRA. Untuk titik 2 awal ini menampilkan semua baris dan ini menampilkan semua kolom. 3 ini adalah channel warna pada alpha, yang dimana ini mengubah semua transparansi menjadi 70. Oke. Ini menampilkan gambar, ini menampilkan gambar setelah transparansi diubah. Oke. Ini CP2M Red ini yaitu menyimpan gambar sebagai PNG. PNG karena PNG mendukung transparansi. Di sini true berarti berhasil. Oke, selanjutnya menyimpan gambar sebagai JPG. JPG tidak mendukung alpha channel. Di sini ada true juga. Selanjutnya ada convert video, yang di sini ada cap CP2 video capture, yaitu membuka file video. Selanjutnya ada while up is overnight, yaitu lock selama video masih terbuka. Yang ini read frame cap read, ini read-nya berhasil atau tidaknya membaca frame, dan frame ini adalah gambar frame video yang kita masukkan. Selanjutnya ada gray CP2 CP color, ini mengubah frame video menjadi grayscale. Yang ini CP2 IMSO grayscale video, yaitu menampilkan video dalam grayscale. Ini ada CP2 WK ini jika tombol Q ditekan maka program akan berhenti. Ini ada drawing tools, drawing line CP2 line menggunakan metode CP2 line untuk IMG, input image, start point, end point, line color, line thickness, dan seterusnya. Di sini ada simple draw line, background np.zeros. Di sini adalah membuat gambar kosong yang tingginya 400, lebarnya 400, channel warnanya ada 3. Jika semua pikselnya 0, maka warnanya akan hitam. Ini ada CP2 line background, ini menggambar garis background yang 100,350 ini titik awal, 300,350 ini titik akhir, 50,0,255 ini warna, dan yang 3 ini adalah ketebalan garisnya. Yang ini menggambar banyak garis, yaitu garis horizontal, garis vertikal, garis diagonal, dan garis anti. Oke, selanjutnya di sini ada CP2 lainnya juga, di mana untuk parameternya ini yang pertama kiri atas, kanan bawah, warna merah, dan 5 ini ketebalannya. IMSO ini untuk menampilkan gambar yang kita ubah tadi. Ini IMSO ini untuk membaca, ini untuk menampilkan, ini jika tombol Q ditekan maka program akan close. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke bagiannya draw rectangle. Nah, di draw rectangle ini digunakan untuk menggambar persegi panjang pada gambar. Nah, di sini ada image, kita input image. Di sini ada X, ada Y, ada BGR juga. Nah, thickness ini ada thickness juga. Nah, rectangle ini sering digunakan untuk membuat bounding box pada objek. Selanjutnya di sini ada 15, 25, dan ini ada X1 dan Y1. Ini berarti titik kiri atas, dan 200 ini adalah
titik kanan bawah, dan ini adalah BGR-nya yaitu warna merah, dan 5 ini adalah ketebalan garis atau thickness-nya. Nah, di sini tadinya kita ke draw filled rectangle. Nah, sini sama saja kayak yang tadi, fungsinya kurang lebih. Kemudian masuk ke draw circle. Nah, sini dan masuk ke draw circle. Nah, draw circle ini adalah sebenarnya ini digunakan untuk menggambar lingkaran pada gambar. Nah, ini menggunakan metode CP2 circle. Nah, CP2 circle ini berarti dia akan menggambar lingkaran pada gambar. Nah, ini untuk implementasinya pada gambar. Pada OpenCV-nya. Kemudian selanjutnya kita ke bagian write text atau put text. Nah, di sini ada write text menggunakan metode CP2 path. Nah, path ini digunakan untuk menambahkan teks pada gambar. Di sini ada image, text, xy, titik kanan, titik kiri. Nah, kemudian ada BGR juga, colornya. Dan kita selanjutnya ke draw text. Nah, di sini ada draw text. Ini kita menggambar teks pada layar. Nah, di sini ada ukurannya 50-50. Terus di sini kita melakukan implementasi pada fotonya. Kemudian kita masuk ke draw and mouse event click. Mouse event ini adalah fitur OpenCV yang memungkinkan program merespon interaksi dari mouse pengguna seperti klik atau pergerakan mouse pada gambar. Nah, di sini ada draw line menggunakan mouse. Di sini kita akan menarik garis menggunakan mouse. Nah, di sini ada beberapa, ini ada juga ellipse perulangan di sini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada task di mana yaitu draw rectangle menggunakan mouse event click. Jadi di mana draw rectangle menggunakan mouse event click ini. Nah, jadi pada task ini kita diminta untuk membuat program yang dapat menggambar persegi panjang atau rectangle, yaitu menggunakan klik mouse pada jendela gambar OpenCV. Yang artinya user klik mouse pada gambar, menentukan titik awal, menentukan titik akhir, dan program akan menggambar kotak atau rectangle sesuai area yang dipilih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kode ini. Jadi teman-teman pada function draw rectangle ini, nah jadi bagian ini fungsinya itu yaitu untuk memberi penjelasan kode dan mempermudah programmer memahami program dan tidak akan dijalankan oleh Python. Nah, jadi pada bagian ini dijelaskan bahwa kode di bawahnya adalah fungsi untuk menggambar rectangle. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini ada def draw rectangle. Nah, di sini fungsinya itu baris ini digunakan untuk membuat fungsi bernama draw rectangle. Nah, fungsi ini bertugas menggambar kotak pada gambar. Teman-teman bisa lihat di sini ada x0 yaitu parameternya. Nah, ini adalah koordinat x itu titik awalnya. Nah, selanjutnya itu ada y0 di mana itu adalah koordinat y titik awalnya. Nah, ada xt di mana koordinat x titik akhir, dan selanjutnya itu ada it. Nah, teman-teman lihat di sini yaitu dia koordinat titik akhirnya. Nah, jadi secara konsep itu x0 y0 yaitu titik kiri atas, xt yt itu ia adalah titik kanan bawah.
Nah, jadi fungsi akan menggambarkan kotak dari awal ke titik akhir. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga ada angka sama dengan 0. Nah, ini adalah nilai default jika fungsi dipanggil tanpa parameter. Nah, selanjutnya ini teman-teman bisa lihat di sini ada background frame copy, di mana baris ini digunakan untuk menyalin gambar asli yang ada di variabel frame. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih kenapa harus di copy? Nah, karena jika kita langsung menggambar di frame, maka rectangle akan menumpuk dan gambar asli bisa berubah. Nah, jadi dengan adanya copy di sini, nah gambar asli tetap aman dan rectangle digambar pada salinan gambar. Jadi ini juga teman-teman bisa lihat background frame copy ini juga penting digunakan sih teman-teman, biar gambar kita itu tetap tetap utuh dan tidak berubah. Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa lihat di sini ada CV2 rectangle background. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini baris ini. Nah, ini adalah perintah utama untuk menggambar persegi panjang menggunakan OpenCV. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi di sini backgroundnya itu fungsinya itu adalah untuk gambar tempat rectangle digambar. Selanjutnya itu ada x0, xy di mana x0, y0 di mana itu adalah titik awal rectangle. Nah, selanjutnya itu ada xt, yt yaitu titik akhir rectangle. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada 255 0,255 di mana ini adalah untuk warna rectangle-nya nanti. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tiga ini? Tiga ini adalah ketebalan garisnya. Selanjutnya itu di sini ada CV2 light AA. Jadi ini artinya itu fungsinya itu adalah untuk garis halusnya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ada 255,0255. Jadi OpenCV itu memakai format BGR blue green red. Nah, yang artinya itu 255 itu warna blue, green itu warna 0 itu warna green, dan 255 itu warna red. Nah, lihat di sini. Selanjutnya itu di sini teman-teman bisa lihat ada CV2 InShoot. Ini pasti teman-teman sudah tidak asing lagi, dimana ini adalah fungsinya untuk menampilkan gambar. Jadi CV2 InShoot ini fungsinya ini kan digunakan untuk menempelkan gambar ke jendela OpenCV nanti. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini ada title window, di mana ini adalah nama windownya. Nah, di sini ada background, ini adalah gambar yang akan ditampilkan. Jadi artinya itu program akan menampilkan gambar yang sudah digambar rectangle ke dalam window. Jadi nanti teman-teman ini adalah itu akan ditunjukkan gambar aslinya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini kode ini lumayan panjang ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada inisialisasi variabel koordinat, yaitu ada x0, y0, xt, yt sama dengan 0000, di mana baris ini digunakan untuk membuat variabel koordinat rectangle-nya. Nah, seperti tadi teman-teman, x0 itu yaitu adalah koordinat x titik awalnya, y0 itu adalah koordinat y titik awal, xt itu yaitu koordinat x titik akhir. Nah, setelah itu ada yt, di mana yt itu adalah koordinat y titik akhirnya. Nah, artinya sama seperti tadi teman-teman ya. Jadi x0, y0 itu titik awal rectangle-nya nanti, dan xt itu titik akhir rectangle-nya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada title window sama dengan draw rectangle, di mana ini dia itu untuk membuat judul window. Jadi variabel ini digunakan untuk memberi nama window di OpenCV.
Nah, ketika program dijalankan, window akan muncul dengan nama draw rectangle. Selanjutnya itu di sini ada isDraw sama dengan false, di mana variabel ini adalah penanda apakah user sedang menggambar atau tidak. Yang artinya true itu dia sedang menggambar, nah sedangkan false itu dia tidak menggambar, teman-teman. Nah, biasanya nanti kalau dijalankan berubah ketika mouse ditekan dan mouse dilepas ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada frame, np, titik honest, teman-teman bisa lihat di sini, di mana kode ini digunakan untuk membuat gambar kosong berwarna putih. Nah, di bagian ini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi teman-teman bisa di sini ada 400 di mana ini dia itu adalah ukuran gambarnya. Nah, yang 3 ini teman-teman tahu 3 ini adalah jumlah channel warna RGB atau BGR-nya. Nah, di sini ada np honest di mana ini fungsinya itu membuat matriks berisi angka 1 ya, teman-teman. Di sini. Nah, sedangkan 255 itu adalah membuat warna putihnya. Jadi nanti program membuat kanvas putih, ukurannya itu 400 x 400 pixel. Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa lihat sini ada depth draw rectangle depth draw underscore rectangle. Nah, jadi kode ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah fungsi untuk menggambar rectangle-nya, teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat di sini ada background frame copy seperti tadi, yaitu dimana kode ini membuat salinan dari frame-nya. Tujuannya itu agar gambar asli tidak berubah dan rectangle-nya tidak menumpuk. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat CV rectangle background ini seperti tadi. Nah, jadi kode ini adalah fungsi digunakan untuk menggambar kotak pada gambar ya, teman-teman. Nah, disediakan di sini ada emission ini, dia adalah untuk menampilkan gambar yang akan dikeluarkan di windownya. Selanjutnya teman-teman bisa di sini ada depth red rectangle. Nah, di ini kode ini teman-teman bisa lihat depth red rectangle ini event xy flag parent ini itu adalah fungsi digunakan untuk membaca aktivitas mouse pada window. Jadi event ini apa sih artinya? Jadi event ini artinya jenis event mouse. Nah, di sini ada x dan y, di mana x itu untuk posisi x mouse dan y itu posisi y mouse. Nah, ada flags di mana itu status tambahan dan param itu adalah parameter tambahan. Di sini teman-teman bisa lihat juga ada global x0 y0 xt yt isDraw, di mana nanti kode ini digunakan agar variabel yang dibuat di luar fungsi bisa digunakan di dalam fungsi. Jika tidak memakai global, maka Python akan menganggap variabel tersebut yaitu variabel lokal. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa lihat juga ada if event. Nah, di sini ada event. Di sini fungsi kode ini teman-teman. Nah, jadi event ini terjadi ketika mouse kiri ditekan. Nah, jadi setelah itu di sini di bagian ini dia itu artinya itu untuk menyimpan titik awalnya. Artinya posisi mouse disimpan sebagai titik awal. Nah, statusnya itu ada true. Nah, jadi statusnya itu menggambarkan menjadi true. Nah, di sini juga ada elif event di mana kode ini fungsinya itu terjadi ketika mouse digerakkan. Nah, setelah itu ada xtyt ini teman-teman di sini kodenya. Jadi ini adalah update data akhirnya. Nah, jadi koordinat akhir rectangle akan mengikuti posisi mouse-nya. Nah, di sini ada elif di sini teman-teman bisa di sini
Jadi lalu di sini. Nah, di sini ada event CPU event goal, di mana ini adalah event terjadi ketika klik kiri mouse dilepas. Nah, sedangkan kode di bawahnya itu adalah yang artinya titik akhirnya disimpan dan prosesnya mengamankan selesai. Selanjutnya itu ada is draw, di mana ini kode ini digunakan jika user sedang menggambar, maka fungsi draw rectangle itu dipanggil, sehingga rectangle itu nantinya akan muncul mengikuti program mouse. Teman-teman sudah di sini. Maksudnya itu di sini ada CV2 name window, yaitu kode ini fungsinya untuk membuat window baru. Nah, dengan nama yaitu draw rectangle. Selanjutnya itu teman-teman bisa di bawahnya itu ada CV2 set mouse callback, di mana ini kode ini sangat penting teman-teman. Nah, apa sih fungsinya? Jadi fungsinya ini digunakan untuk menghubungkan event mouse dengan fungsi rectangle. Artinya itu setiap ada aktivitas mouse pada window, fungsi tersebut akan dijalankan. Di sini teman-teman bisa lihat juga. Nah, di sini kan ada CVWK. Nah, sebelumnya itu di sini ada draw rectangle ya teman-teman. Nah, jadi program akan menampilkan kanvas kosong terlebih dahulu. Selanjutnya program akan menunggu sampai user menekan tombol keyboard. Nah, jadi CV2WK ini adalah yaitu program yang akan menunggu sampai user menekan keyboard. Nah, selanjutnya itu ada CV2 distro all Windows. Ini adalah kode digunakan untuk Windows OpenCV. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada draw circle dan mouse event click. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi di mana draw circle menggunakan mouse event click ini, pada atas ini kita diminta untuk membuat program yang dapat menggambar lingkaran menggunakan klik mouse. Jadi cara kerjanya itu, yang pertama itu user klik mouse pada gambar, yaitu menentukan titik pusat lingkaran. Nah, yang kedua itu ada user menggerakkan mouse, di mana nanti menentukan radius lingkaran. Yang ketiga itu ada program menghitung radius secara otomatis. Nah, yang keempat itu ada lingkaran yang akan digambar pada layar, teman-teman. Selanjutnya itu teman-teman bisa lihat di sini kode ini. Nah, oke, jadi kode ini sangat amat panjang. Jadi teman-teman, nah seperti biasa, teman-teman bisa lihat di sini ada import match, di mana baris ini, nah teman-teman bisa di sini, baris ini digunakan untuk mengimport library match pada Python. Nah, library ini digunakan untuk melakukan perhitungan matematika, khususnya untuk menghitung akar kuadrat pada rumus radius lingkaran. Nah, sedangkan fungsi yang digunakan untuk dari mat SQRT ini yaitu menghitung akar kuadrat. Teman-teman bisa di sini. Selanjutnya itu teman-teman bisa lihat di sini juga ada x0 y0 r sama dengan 000, di mana ini adalah kode variabel ini digunakan untuk menyimpan data lingkaran, di mana x0 itu yang artinya koordinat x pusat lingkaran, y0 itu koordinat y pusat lingkaran, dan r itu yaitu radius lingkarannya. Nah, nilai awal dibuat 0 karena lingkaran belum dibuat ya teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada title window, di mana ini adalah fungsinya membuat judul window. Variabel ini digunakan untuk memberi nama window di OpenCV kita nanti. Nah, selanjutnya itu di sini ada isDraw seperti tadi teman-teman, isDraw dengan false, di mana fungsi ini adalah untuk sebagai penanda apakah user sedang menggambarkan lingkaran atau tidak. Jadinya kalau
dia bernilai true, yaitu artinya itu sedang menggambar, dan false itu tidak menggambar. Di sini teman-teman bisa lihat ada frame. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan teman-teman ya. Jadi kode ini digunakan untuk membuat gambar kosong pada kanvas. Nah, selanjutnya itu ada depth draw. Teman-teman bisa di sini kode yang ini ada depth draw circle 0 Y0. Yang ini teman-teman sudah di sini. Nah, ini adalah fungsi digunakan untuk menggambar lingkaran pada kanvas teman-teman ya. Nah, selain itu ada background copy. Teman-teman sudah tahu apa fungsinya, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Pokoknya dia itu fungsinya itu untuk membuat salinan dari gambar aslinya. Nah, tujuannya itu apa sih tadi teman-teman? Nah, jadi tujuannya itu gambar asli itu tidak berubah dan lingkaran tidak menumpuk saat digambar ulang. Nah, selanjutnya itu ada CV, 2 circle, background. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ini teman-teman sudah saya jelaskan tadi, dimana yaitu background ini yang artinya itu adalah gambar tetap tempat lingkaran digambar. Nah, X0 dan Y0 ini teman-teman bisa lihat di sini, yaitu pusat lingkarannya, dan R itu adalah radiusnya. Nah, ada pun ini 0,255,150 itu warna lingkarannya. Nah, di sini ada 2, di mana 2 ini adalah ketebalan garisnya. Nah, setelah itu yang terakhir itu ada CV2 line AA, di mana itu garis lebih halus. Nah, seperti biasa di sini juga ada CV2 aim show, di mana ini adalah digunakan untuk menampilkan gambar pada window OpenCV. Nah, selanjutnya itu di sini saya juga sudah jelaskan tadi ada depth red circle, di mana kode ini digunakan untuk membaca aktivitas mouse pada window. Saya juga sudah menjelaskan yang di awal tadi teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga. Ada global, X0, Y0, R distro, di mana kode ini digunakan agar variabel di luar fungsi bisa digunakan di dalam fungsi. Di sini pun ada if event, CV2 event node. Di sini itu sudah saya jelaskan seperti yang di awal tadi ya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini mungkin penjelasannya kurang lebih sama seperti yang di awal tadi ya teman-teman. Nah, dimana teman-teman bisa di sini ada ini, dimana ini if event yang pertama itu, yang kode yang pertama ini adalah dia terjadi, event ini terjadi ketika mouse kiri ditekan. Nah, seperti itu. Nah, sini teman-teman bisa lihat ada integer dalam di sini kodenya. Jadi dia ini fungsinya yaitu radius dihitung menggunakan rumus jarak 2 titik. Nah, simbolnya itu teman-teman bisa lihat ada x0 y0, dimana itu pusat lingkarannya x dan koma y itu adalah posisi mouse-nya, dan r itu adalah radius lingkarannya. Jadi semakin jauh mouse dari pusat, maka radius lingkaran semakin besar. Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa di sini ada elf event juga, dimana yang ini kode yang saya tunjuk itu teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah event dimana terjadi ketika klik kiri mouse. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat kode di bawahnya itu, yang artinya itu radius terakhir disimpan dan proses menggambar selesai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada if is draw. Nah,
ini adalah jika user sedang menarik mouse, maka fungsi draw circle akan dijalankan sehingga lingkaran akan mengikuti gerakan mouse. Nah, di sini sudah saya jelaskan tadi teman-teman semua, di mana CV2 main window ini yaitu adalah kode membuat window baru dengan nama draw circle. Nah, selanjutnya itu ada CV2 set mouse fallback, di mana ini fungsinya digunakan untuk menghubungkan event mouse dengan fungsi red circle. Artinya itu setiap ada aktivitas mouse pada window tersebut, fungsi akan dijalankan. Nah, selanjutnya itu di sini juga teman-teman bisa lihat ada draw circle X0, Y0 dan R. Nah, program ini itu menampilkan kanvas kosong ya terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu teman-teman bisa lihat di sini ada CV2WK0, di mana programnya atau kode ini ada akan dia tuh program yang akan menunggu sampai user menekan tombol keyboardnya. Nah, yang terakhir itu teman-teman bisa lihat di sini ada CV2 Destroy All Windows, di mana kode ini digunakan untuk menutup semua Windows Open CV. Mungkin selanjutnya teman-teman di sini ada crop and draw and mouse open CV click. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini cukup panjang ya teman-teman kodenya. Jadi yang kode pertama ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang saya tekaninnya. Ini variabel ini digunakan untuk menyimpan koordinat rectangle-nya teman-teman semuanya ya. Nah, selanjutnya itu oh iya, di sini saya sudah menjelaskan ya teman-teman. Mungkin kurang lebih sama aja sama yang di atas. Tapi kalau teman-teman mau saya jelaskan tidak apa-apa. Nah, setelah itu di sini juga ada title window, di mana itu adalah digunakan untuk membuat judul window Open CV. Selanjutnya itu ada draw files, yaitu status menggambarnya. Nah, yaitu ada base image CV2 embed. Nah, di sini teman-teman bisa lihat img base image. Di sini ini untuk kopinya teman-teman ya. Yang pertama itu ada base image, di mana ini yaitu digunakan untuk membaca gambar file. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya itu ada img base image copy, di mana kode membuat salinan gambar aslinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang saya tadi ini, di mana teman-teman bisa lihat di sini dev draw rectangle ini yaitu fungsinya untuk menggambar rectangle. Selanjutnya itu img sama dengan img copy itu yaitu untuk menyanyikan gambar. Nah, di sini juga ada CV2 rectangle, teman-teman bisa lihat di situ kodenya. Nah, ini kodenya itu fungsinya itu digunakan untuk menggambar kotak rectangle-nya. Nah, selanjutnya itu seperti tadi itu ada CV2 rectangle image. Nah, teman-teman bisa di situ. Untuk sudah saya jelaskan, dan CV2 image itu untuk menampilkan ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya itu teman-teman di sini ada dev crop. Mana dia? Ini img crop ini teman-teman bisa lihat adalah proses cropping gambar menggunakan scaling array. Nah, jadi formatnya itu teman-teman bisa di sini yaitu ada image y1.2y2, x1.2x2. Nanti karakteristiknya tuh kayak gitu ya teman-teman semua. Mungkin ini kurang lebih sama ya teman-teman, sama yang di atas tadi itu.
Tadi global ini teman-teman sudah lihat sini untuk apa sih dia? Jadi global ini yaitu agar variabel yang dibuat di luar fungsi digunakan bisa digunakan dalam fungsi nanti. Nah, adapun if event ini teman-teman yang pertama ini yaitu if event ini yaitu terjadi saat mouse kiri ditekan. Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa lihat di sini kode x0 y0 ini yaitu adalah menentukan titik awalnya teman-teman ini. Nah, ini adalah menentukan titik awal. Jadi artinya itu kode ini menyimpan titik awal rectangle dan program mulai digambar. Nah, selanjutnya itu di sini teman-teman bisa lihat, dan ini adalah fungsi kode ini teman-teman lihat. Ini adalah terjadi ketika mouse digerakkan. Nah, jadi selanjutnya itu xt yt ini teman-teman bisa lihat, itu artinya yang ini yaitu titik akhir rectangle mengikuti posisi mouse-nya. Nah, selanjutnya itu di sini teman-teman bisa lihat di mana ini terjadi saat mouse dilepas. Nah, di bawah ini, nah kode-kode di bawah ini teman-teman bisa lihat di mana ini kodenya ini artinya itu titik akhir rectangle disimpan, proses menggambar selesai, dan fungsi crop image dipanggil untuk memotong gambarnya. Nah, jadi crop image itu artinya itu dia tuh fungsinya itu crop image ya, jadi dia tuh bakal di crop gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu teman-teman lihat di sini if is draw. Nah, yang saya tanda ini jadi teman-teman, jika user sedang menarik mouse maka cycle akan ditampilkan secara real time. Nah, jadi teman-teman mungkin selebihnya fungsi-fungsi dulu ini sudah saya jelaskan, di mana cv dan name window ini dan dalam kurung window itu yaitu adalah membuat window OpenCV dengan nama draw rectangle. Nah, teman-teman sudah di sini saya tanda ini. Di sini juga ada cv2 set mouse callback, yaitu menghubungkan activate mouse dengan fungsi read rectangle-nya. Nah, hasilnya itu ada draw rectangle ini di mana menampilkan gambar sebelum dibuat. Selanjutnya yaitu ada cv2 waitkey di mana program akan menunggu sampai user menekan tombol keyboard maksudnya teman-teman. Nah, yang terakhir itu yaitu ada cv2 distro Windows. Nah, ini teman-teman pasti sudah nggak asing banget. Jadi itu artinya adalah untuk menutup window OpenCV. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan kode-kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi pada penjelasan selanjutnya ada pada 2.7 measure text size before drawing, yang dimana pada bagian ini dijelaskan cara kita mengukur ukuran teks sebelum digambar menggunakan OpenCV. Di sini ada dua variabel, yaitu size dan baseline, yang dimana size itu terdiri dari dimensi tinggi dan lebar teks, dan baseline ini posisi dasar teks pada sumbu Y atau bagian paling bawah dari teks. Di sini pada len 1 ini, len 55, dari untuk penggunaannya yang dimana dimana tujuannya itu mengetahui ukuran teks agar bisa membuat kotak atau box yang pas dalam teks gitu. Nah, 0,5 ini adalah ukuran fontnya, terus hero ini adalah katanya atau teksnya, terus font versi syntax ini adalah font untuk katanya, terus tebal katanya itu berada pada angka 1, teman-teman. Terus selanjutnya ada draw text dan box menggunakan X dan Y, di mana pada contoh berikut ini pada program ini
Pada bagian ini menggunakan cv2 dot rectangle, di mana isinya yang artinya 50, 100, 200, 150 itu titik awal kotak, terus 200, 150 ini titik akhir kotak. Terus yang ketiga ini warna merah atau format BGR. Yang satu itu kotak yang diisi penuh. Terus ada menggambar teks atau draw text dan box menggunakan X dan Y. Dimana pada bagian ini ukuran teks dihitung terlebih dahulu agar box mengikuti ukuran teks. Kemudian dibuat berdasarkan ukuran teks tersebut. Nah, jadi teman-teman bisa lihat pada program ini dimana 50, 100 main H ini posisi atas kotak, 50 plus W itu lebar kotak agar bisa mengikuti lebar teks, 100 plus baseline ini menyesuaikan bagian bawah teks. Terus selanjutnya ada member function draw label box, di mana ini ada contoh programnya teman-teman yang kita buat. Fungsinya itu digunakan untuk menggambar box dan menggambar label teks. Terus pada bagian background draw label ini artinya pada bagian ini labelnya itu adalah hello world dan posisi teksnya itu 10 dan 100. Terus yang selanjutnya itu ada bounding box object depiction, yang dimana pada bagian ini menjelaskan cara membuat bounding box pada sebuah objek, di mana bounding box ini adalah kotak yang digunakan untuk menandai objek pada gambar. Biasanya digunakan pada objek detection, computer vision, dan machine learning. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai program ini. 50,50 ini adalah titik kiri atas dari gambar. Terus 300,300 ini titik kanan bawah. Terus pada line ketiga, yang ketiga 255 dan 27 dan 0 ini adalah warna box, dan 2 ini adalah ketebalan garisnya.